Ada kemungkinan yang sangat besar time skip manga Boruto akan terjadi sebanyak 2 kali. Kita awalnya dibuat kebingungan setelah manga Boruto 2 Blue Vortex keluar. Desain karakter Kawaki dan Boruto sangat berbeda jauh dengan karakter kita lihat di manga Boruto chapter pertama dan anime Boruto episode pertama. Kalau anime terlihat berbeda, mungkin kita masih bisa maklum dengan mengatakan bahwa anime mungkin memiliki agenda tersendiri. Tapi jika manganya juga memperlihatkan desain yang sama di pertarungan terakhir Boruto melawan Kawaki, artinya Mikio sejak awal sudah tahu kalau time skip Boruto memang akan terjadi sebanyak 2 kali. Dan akhirnya kita mendapatkan konfirmasi dari Kashin Koji kalau ada kemungkinan time skip memang akan terjadi sebanyak 2 kali. Sebelum kita memulai, mari kita mulai dulu intronya. Pasti kalian bertanya-tanya, bagian mananya Kashin Koji mengkonfirmasi kalau time skip akan terjadi sebanyak 2 kali. Coba kalian baca kembali perkataan Kashin Koji yang satu ini. Akan tetapi, dalam waktu hampir 6 tahun, kau akan berhasil mengendalikan kemampuan itu dengan marking, yaitu membubuhkan cakramu pada suatu benda. Kau memanfaatkan berbagai logam sebagai medium untuk berpindah posisi ke berbagai tempat dalam sekejap. Kau memakai kemampuan itu sebagai ninjutsu untuk bergerak dengan bebas. Kata kuncinya adalah 6 tahun. Sekarang adalah masa di mana Boruto baru melewati 2 atau 3 tahun dari sejak perbincangan dengan Kashin Koji itu. Berarti Boruto telah menyingkat waktu sebanyak 50%. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada Boruto setelah dia menguasai apa yang seharusnya dia kuasai dalam 6 tahun di depan? Sebenarnya masih sulit menebak dengan pasti kekuatan seperti apa yang sudah Boruto dapatkan setelah 6 tahun itu. Tapi ada kemungkinan bahwa Boruto sudah menyempurnakan kemampuan Hiraishin dalam waktu 6 tahun. Penyempurnaan Hiraishin ini berarti Boruto tidak memerlukan lagi berbagai macam bentuk logam untuk menentukan kemana dia akan berteleportasi. Dia akan mampu berteleportasi kemana saja tanpa takut buta arah. Dan momen di mana Boruto sudah menyempurnakan kekuatan Hiraishinnya adalah momen di mana kita melihat pertarungan terakhir antara Boruto melawan Kawaki. Kita masih belum bisa mengatakan dengan pasti bahwa Boruto saat bertarung dengan Kawaki di episode pertama itu dia sudah tidak lagi menggunakan aksesoris logam seperti saat ini. Karena jubah yang dipakai oleh Boruto di episode pertama itu menutupi bagian aksesoris yang seharusnya tampak seperti di awal cerita 2 Blue Vortex. Jadi bisa saja jika aksesoris itu telah tertutup oleh jubah milik Boruto. Namun di video kali ini, admin tidak ingin membicarakan tentang apakah Boruto sudah menyempurnakan tekniknya atau belum. Yang admin ingin bahas adalah, ternyata Boruto masih tidak dikendalikan sepenuhnya oleh Momoshiki dalam waktu 6 tahun ke depan. Jika setelah waktu 6 tahun Boruto baru menguasai kemampuan Hiraishin, berarti pada tahun tersebut wajar jika Boruto mengalami pertarungan terakhir melawan Kawaki. Dari sinilah admin berpikir bahwa time skip kedua itu memang masuk akal. Tapi meskipun begitu, admin tidak bisa memastikan bahwa time skip kedua itu adalah hal yang pasti terjadi. Karena bisa saja Mikio akan melakukan redesign terhadap adegan pertarungan terakhir antara Boruto melawan Kawaki. Mikio pernah berkata jujur bahwa ketika dia menggambarkan pertarungan antara Boruto melawan Kawaki, itu adalah gambar yang dia buat dalam waktu yang sangat kepepet. Jadi sangat wajar jika hasilnya sungguh tidak memuaskan diri Mikio sama sekali. Ada kemungkinan karena merasa tidak puas dengan desain yang lama, Mikio akan berpikir untuk meredesain apa yang sudah pernah dia buat di awal. Kalau kalian sendiri, kalian lebih percaya yang mana? Apakah kalian percaya dengan time skip kedua? Atau kalian percaya bahwa Mikio akan melakukan redesign terhadap karyanya yang dulu? Silakan komen di bawah. Selanjutnya kita akan membahas kunci untuk mengalahkan Jura. Menurut admin, kunci untuk mengalahkan Jura adalah Kurama. Kenapa bisa Kurama ada? Mencurigakan. Dari reaksi Kashin Koji dan Boruto saat mengetahui kalau Kurama telah lahir kembali di tubuhnya Himawari. Jika Koji tidak melihat masa depan di mana Jura mengincar Himawari, itu artinya kelahiran Kurama ini tidak diprediksi oleh kemampuan Jippo Koji. Alasan kenapa Koji tidak bisa melihat kapan kelahiran Kurama akan terjadi adalah karena Kurama merupakan singularitas takdir, sama seperti Kashin Koji dan Boruto itu sendiri. Kurama memang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kehadiran Kurama telah mengubah takdir yang dilihat oleh Kashin Koji. Alasan kenapa Kashin Koji memberitahu Shikamaru tentang Himawari yang bisa mati di tangan Jura jika dia keluar dari desa Konoha adalah karena Koji ingin mempertahankan satu-satunya kunci untuk mengalahkan Jura.
Kurama bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Jura karena Kurama mempunyai kekuatan besar yang dibutuhkan oleh Boruto untuk mengalahkan Jura. Kalian tahu sendiri bahwa Boruto sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan karma ketika bertarung menghadapi setiap musuhnya. Bagaimana bisa Boruto bertahan melawan Jura tanpa menggunakan kekuatan super dari Momoshiki? Cara untuk mengakalinya adalah dengan memanfaatkan kekuatan cakra Kyuubi di tubuh Himawari. Kita tahu bahwa Kyuubi bisa mentransfer cakra pada orang lain. Jika Boruto mendapatkan transfer cakra dari Kyuubi, setidaknya Boruto bisa mendapatkan tambahan kekuatan untuk bertarung menghadapi Jura. Dan coba bayangkan, bagaimana jika Boruto juga bisa menguasai kekuatan Sage Mode? Mungkin dengan adanya Sage Mode dan cakra Kyuubi, Boruto bisa bertarung seimbang melawan Jura dalam kurun waktu terbatas. Untuk itu, mempertahankan Himawari agar bisa terus hidup wajib dilakukan agar mereka masih mempunyai kesempatan untuk bisa menang melawan Jura. Jika pada akhirnya nanti Himawari memang tidak bisa diselamatkan, maka jalan terakhir bagi Boruto untuk mengalahkan Jura adalah dengan membangkitkan mata Jogannya. Dan sepertinya mata Jogan yang kita lihat di episode pertama dan chapter pertama di manga adalah mata yang sudah digunakan Boruto untuk mengalahkan Jura. Pada chapter 16 ini, admin menemukan sesuatu yang sangat menarik tentang persamaan kata-kata Koji dengan kata-kata Jura. Admin melihat di X ada satu akun yang memberitahu persamaan kata-kata mereka. Koji berkata di chapter 16 ini, "Ikutilah kata hatimu." Kata-kata ini diucapkan oleh Kashin Koji untuk menggerakkan Shikamaru sesuai dengan harapannya. Tentu saja ini merupakan harapan dari Kashin Koji karena Shikamaru selama ini terkena kemampuan Zeno Eida. Jarang sekali ada manusia yang bisa berpihak pada Boruto sampai sejauh ini kalau bukan karena mengikuti kata hatinya. Zeno itu hanya mempengaruhi pikiran dan ingatan seseorang. Zeno tidak bisa mempengaruhi hati manusia. Untuk itu, sangat penting bagi Kashin Koji untuk mengarahkan orang-orang yang ingin membantu Boruto dengan mengikuti kata hatinya. Lalu ternyata kata-kata Koji ini tidak ada bedanya dengan kata-kata yang selalu diucapkan Jura. Jura selalu berkata, "Ikutilah nalurimu." Jura berkata seperti ini agar manusia pohon dewa yang lain berhasil menemukan jati diri mereka dengan makan orang-orang yang selalu mereka pikirkan. Apakah jangan-jangan yang dimaksud oleh Jura sebagai naluri itu adalah hati? Jika benar, maka sangat masuk akal kenapa para Shinju menargetkan orang-orang yang ada di hati para pemilik cakra yang dimanfaatkan oleh para Shinju. Dan mungkin selain itu, Jura ingin mengarahkan takdir sesuai dengan keinginan Jura, yaitu kehancuran sebuah planet. Mengikuti naluri Shinju Jura sama dengan masa depan yang kelam, sementara mengikuti kata hati sama dengan masa depan yang lebih baik. Baik Kashin Koji maupun Jura, keduanya memang sedang memperjuangkan takdir yang mereka harapkan. Oke teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Aku mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share agar aku lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya dan sekali lagi terima kasih.